upaya orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW di awal-awal mulainya dakwah jahriyah. Beberapa orang kemudian bergabung dalam dakwah Rasulullah. Itu beliau selalu berpesan bahwa sabar, sabar, sabar. Umirtu bisabri wa alla tuqatilan nas. Seperti itu kata-kata atau wejangan Rasulullah SAW saat para sahabat, salah satu sahabat di masa awal, di masa Mekah itu datang kepada beliau. Ya Rasulullah, dulu kami pada masa musyrik itu kami orang-orang terpandang, orang-orang yang dimuliakan. Kami tegak, kepala tidak pernah tertunduk. Kenapa sekarang setelah masuk Islam justru terhina? Rasulullah mengatakan, umirtu bisamhi, dan itu yang makna tadi, bahwa tidak ada peperangan, tidak ada perlawanan, yang penting sabar. Sampai kemudian Rasulullah diperintahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan turutnya salah satu asbabun nuzul, ya, surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Justru Rasulullah diperintahkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan juga beliau menekankan, menyuruh, ya, para sahabat beliau yang tadi itu tidak berdaya, kemudian diperlakukan seperti itu, sama sekali tidak ada perlawanan, dan justru disuruh untuk tetap bersabar dan bersabar. Beberapa barangkali hal yang terkait dengan ini tadi akan kita baca teksnya. Misalnya itu tadi disuruh untuk ta'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhassis syatran minal laili salat. Jadi Allah kemudian memerintahkan Rasulullah justru untuk menghususkan diri pada malam hari, setengah malam, kurang atau lebih, nisfahu awingkus minhu qalila, entah itu lebih atau kurang, yang penting sholat malam diperbanyak. Jadi seolah-olah menurut analisa Akram Dia Al-Umari, Rasulullah kemudian karena saking dahsyatnya perlakuan kaum Quraisy, musibah yang dialami oleh kaum muslimin awal itu, Rasulullah justru menekankan untuk bertakarrub kepada Allah, untuk mempersiapkan nanti hal yang lebih ini lagi, untuk mendapatkan beban atau amanah yang lebih dahsyat lagi, kira-kira seperti itu. Makanya kaitannya dengan itu adalah turunnya ayat ya ayyuhal muzammil tadi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang tadinya awal mula Rasulullah diperintahkan untuk bangun sholat itu sampai setengah malam, lalu kemudian berangsur menjadi lebih sedikit lagi dengan turunnya potongan ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah sudah mengetahui bagaimana mujahadahnya, bagaimana keistiqomahan Rasulullah bersama para sahabat, akhirnya diturunkan lagi kewajibannya untuk sekedar ya baca saja beberapa ayat gitu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat-ayat yang dihafal yang seadanya gitu. Tidak sampai setengah malam. Itu kira-kira asbabun nuzul dari kaitannya dengan sejarah awal tadi. Kemudian juga ada kaitannya dengan ayat yang lain. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka tatajafa junubuhum itu enggak tidur semalaman. Jadi ini junub ini kan jambon. Orang kalau tidur kan entah dia menghadap tentang, yang sunnah adalah dengan di atas bahasa kita ini, samping kanan. Ya, dengan berbantal, Rasulullah biasanya berbantal tangan kanannya gitu, dan menghadap bagian kanan beliau di bawah seperti itu. Itu orang tidur biasanya seperti itu. Tatajafa junubuhum anil madaji itu
mereka tidak apa namanya, tidak tidur. Bahasa terjemahan baiknya lah gitu. Kalau terjemahan harfiahnya lengan apa nih, kok lengan? Apa bahasa kita ini? Rusuk ya. Rusuk lah gitu. Bagian kanan ini, kiri ini itu jauh dari tempat tidur. Madja itu tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan segala harap, takut dan cemas. Baik, itu hikmah yang ingin disampaikan atau yang bisa digali dari apa namanya, kejadian awal ini adalah bahwa para sahabat justru dengan apa yang disampaikan tadi, musibah yang begitu dahsyat besar itu, tidak melakukan perlawanan demi lebih melihat kejangkauan yang lebih depan lagi, ke masa yang lebih jangkauan yang masa depan yang lebih ini lagi. Kenapa? Kalau mereka melakukan perlawanan maka habis, gitu. Karena tidak ada lagi yang Rasulullah, beliau ada Abu Thalib, kemudian Abu Bakar dari kalangan bangsawan, Umar saat masuk Islam juga tidak ada yang berani secara personal untuk melawan siapa saja, Umar bin Khattab. Tapi dari kalangan menengah ke bawah itu yang menjadi ini. Dan itu tidak melakukan perlawanan apapun. Di balik itu adalah hikmah untuk kelangsungan dakwah Rasulullah SAW yang baru mulai. Hanya beberapa orang saja. Barangkali itu kesimpulan yang. Nah, adapun materi yang perlu penambahan adalah tentang selain setelah gitu. Setelah dengan kekerasan, dengan berbagai upaya yang tidak mempan, boleh dibilang seperti itu. Bagaimana sejarahnya keluarga Yasir bin Ammar bin Yasir, bagaimana cerita tentang di seputar Bilal bin Rabah, Utbah bin Amir dan seterusnya. Itu membuat kita ngeri untuk mendengarnya atau membayangkannya. Tapi di balik itu kemudian orang Quraisy melakukan pola yang berbeda karena tidak mempan. Justru semakin bertambah dari kalangan bawah, terutama kalangan budak. Justru semakin berkembang dakwah yang muncul ini. Lalu mereka luju'u Quraisyin ilal mufawadat. Orang-orang Quraisy kemudian melakukan dalam tanda kutip perdamaian. Mufawadat itu mengutus utusan. Kalau sekarang mungkin antar negara. Nah, kalau dulu orang Quraisy ini mengutus ke paman Rasulullah SAW, Abi Thalib. Untuk apa? Untuk berpesan, karena yang paling dekat yang hanya didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu adalah Abu Thalib saja, paman beliau. Jika Abu Thalib mengatakan A, jika B, B. Seperti itu yang mereka tahu dalam persepsi orang-orang Quraisy saat itu. Maka yang mereka lakukan adalah mengutus beberapa orang untuk jangan sampai bahasa mereka kira-kira seperti ini. Janganlah Muhammad terlalu keras mencaci maki sesembahan kami. Janganlah dia terlalu ini dan seterusnya. Gitu. Lalu setelah ini saya bacakan sedikit. Faqad laja'at Quraisyun ila mufawadati Abi Thalib amir Rasulullah SAW liyakuffa an da'watihi, untuk menahan jangan sampai berdakwah lebih lanjut gitu. Qala Uqail ibni Abi Thalib, Uqail yang menjadi saksi. Saat itu Uqail sudah ada dan sudah mengerti. Uqail ini anak dari Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW. Wa huwa syahidu ayan, menjadi saksi mata, musyarikum fil hadas, bahkan terlibat dalam itu. Ja'at Quraisyin ila Abi Thalib. Orang-orang Quraisy utusannya datang kepada Abi Thalib. Faqalu, perwakilannya ya, datang ke Abu Thalib, mereka mengatakan, "Inna bna akhika hadza qad adana fi nadina." Ponakanmu ini Abu Thalib, kira-kira seperti itu, sudah melakukan hal yang tidak mengenakkan di tempat-tempat kami berkumpul gitu. Wa masjidina, di masjid kita juga, di masjidnya Masjid Haram itu Makkah yang sekarang menjadi Ka'bah, di sekitar Ka'bah gitu. Fanhahu anna, maka coba cegahlah, berikan dia ini, ya artinya
tidak bisa langsung ke Nabi Muhammad, dia langsung ke pamannya, melewati pamannya untuk melakukan persuasi seperti itu. Faqala ya Uqail. Lalu karena di sana ada Uqail, Abu Talib mengatakan, Uqail gitu, intalik fa'tini bi Muhammad, coba kamu datangkan Muhammad SAW ya. Fantalaqtu ilaihi. Ini cerita dari Uqail tadi. Aku pergi ke Muhammad, bahasanya seperti itu ya. Fastakhrajtuhu min kabasi. Ini bahasa yang tidak lagi di wasawwatuhu. Bahasa yang agak sulit dimengerti karena tidak lagi digunakan. Fastakhrajtuhu min kabasi. Baitin shaghir. Oh ya. Lalu aku datangi beliau yang ada di rumah kecil. Ya, kira-kira kalau sekarang ada masjid, lalu ada rumah pengurus takmir lah gitu kira-kira. Bukan di rumah atau joglo. Atau kalau di Jawa itu ada joglo juga kan untuk menerima tamu itu. Sawung seperti itu. Jadi rumah yang bukan rumah induk gitu. Fi baitin shaghir. Faja'a bihi fi dhahirati fi syiddatil harri. Uqail datang bersama Nabi Muhammad pada saat yang panas terik matahari. Faja'ala yatlubu al-fai'a yamshi fihi min syiddatil harri ar-rukhda. Beliau kemudian saking panasnya minta untuk ini kayak payung lah gitu. Falamma atahum, saat beliau datang, qala Abu Talib kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, inna bani ammik haula'i qad za'amu annaka tu'dihim. Jadi Rasulullah diperhadapkan kemudian. Muhammad, sekarang lihat orang-orang ini gitu. Di depan Anda sekarang orang-orang Banu Ammik ini ya semua paman-paman beliau, orang-orang Quraisy sendiri kan. Dari satu suku, bahkan dari beberapa kabilah, yang jelas orang-orang Quraisy sendiri. Za'amu annaka tu'dhi fi nadihim. Mereka menyangka bahwa mereka mengatakan kamu melakukan menista dan seterusnya, mengatakan ini kepada mereka, baik di tempat mereka ngumpul maupun di masjid. Fantahi an adahum, maka hendaknya kamu coba janganlah lakukan seperti itu. Ini saran Abu Talib kepada Nabi Muhammad di hadapan orang-orang Quraisy saat mereka datang. Fahallaqa Rasulullah SAW bibasarihi ila sama. Rasulullah kemudian, kira-kira ya, saya bukan arti yang beliau menghadap ke langit. Hallaqa basarahu itu melihat ke atas. Ila sama, faqala, kemudian lalu beliau berkata, ya, atarawna anna hadhihi asy-syams? Qalu na'am. Rasul mengatakan, bukankah kalian sekarang lihat matahari ini yang di atas, di saat suasana yang terik matahari sangat menyengat itu, matahari ya di atas ubun-ubun. Qalu na'am, mereka mengatakan iya, matahari ada di atas langit. Qala, Rasulullah mengatakan, fama ana bi aqdara ala an ada dzalika minkum ala an tas'ilu minha syu'latan. Ini agak sulit ini mengartikan. Fama ana bi aqdara ala an ada dzalika minkum. Saya tidak lebih bisa melakukan apapun matahari ini ala antas tas'ilu minha syu'latan, untuk hanya mengambil misalnya ini api berkobar, lalu saya ngambil untuk membakar apa gitu. Mohon maaf, saya tidak begitu memahami maksud atau tujuan, tapi artinya seperti itu. Jadi saya tidak lebih mampu dari kalian untuk mengambil syu'lah itu, yaitu tadi api, sedikit api untuk sekedar itu. Nah, faqala Abu Talib, itu mungkin barangkali ya, ini bahasa yang tidak langsung ini. Barangkali maknanya adalah tentang keteguhan apapun yang, ini penafsiran saya. Apapun yang pernah beliau lakukan maka akan tetap
beliau lakukan. Faqala Abu Talib lalu mengatakan, wallahi ma kadzabna ibnu akhi farji'u, demi Allah tidak pernah sekalipun. Ini jawaban Abu Talib yang ketika habis yang tadi itu Rasulullah mengatakan seperti itu, kami tidak pernah menemukan sekalipun ibnu akhi, ponakan saya ini berbohong seperti itu. Farji'u, silahkan balik. Di hadapan tadi Rasulullah, di samping ada Abu Talib, suasana seperti itu. Lalu para pembesar Quraisy, saat apa jawaban Abu Talib? Kami satu kali pun tidak pernah menemukan bahwa Muhammad ini berbohong. Silakan pulang, dengan karisma Abu Talib tentunya. Waqad ishtadda daghtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi. Ini paragraf berbeda. Jadi itu yang terjadi saat orang-orang Quraisy datang ke Abu Talib untuk melakukan persuasi agar Nabi Muhammad berhenti. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Nah, ada berita, ada cerita juga seputar ini, dan itu menjadi kita dengar dari para dai misalnya tentang di momen yang sama, tapi materinya berbeda. Momen yang sama ada yang ini pertemuan, tapi materinya apa materinya? Rasulullah misalnya dikatakan, dan itu masyhur. Tapi menurut Akram Dia Umari tidak ada dalil yang menyatakan dari buku sejarah yang valid gitu bahwa kejadian ini ada. Materinya begini, Rasulullah diberikan pilihan, yaitu misalnya wanita tahta untuk menjadi penguasa, atau apa satunya, dagangan, mal gitu. Tahta, wanita, harta. Kita seperti tiga ini beliau disodorkan seperti itu oleh para pembesar Quraisy, tapi beliau mengatakan tidak ada yang diterima. Tiga, baik wanita, jika Anda ingin menikahi wanita tercantik, kami akan nikahkan. Jika Anda ingin jadi penguasa, kami akan jadikan raja. Jika Anda ingin harta benda, kami akan bantu modal untuk berdagang, baik ke daerah Yaman maupun ke daerah itu, ilafi Quraisyin ilafihim rihatas syita'i was-sayf itu. Ini cerita sangat masyhur, bahkan ada di beberapa buku sirah juga, tapi oleh Akram Dia Umari tidak ada dasar yang valid. Maksudnya memang itu tersebar. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang jadi selama tidak bersentuhan dengan halal haram dan itu terkait dengan sirah, nggak apa-apa. Jadi boleh dipercaya, boleh didengar, tapi tidak memiliki dasar yang cukup. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu tadi tentang mufawadat ya. Apa tadi? Mengutus utusan untuk itu. Kemudian hal lain adalah luju'u al-musyrikin ilal mutalabah bil mu'jizat li ityani nubuwah. Nah, ini hal lain. Setelah yang tadi tidak berhasil, setelah yang tadi mereka datang untuk melakukan secara persuasi, lalu orang Quraisy datang kepada Nabi, utusannya, dan apa yang mereka lakukan? Mencoba ingin membuktikan apakah Nabi seorang Nabi atau bukan. Apakah Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi atau bukan. Ini sebenarnya hanya saja, apa istilahnya, alibi seperti itu. Ingin membangun alibi orang-orang Quraisy bahwa Muhammad ini harus berhenti. Setelah tadi tidak berhasil di hadapan Abu Talib, paman beliau, benteng terakhir dan terkuat bagi Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk bagaimana mukjizat. Silahkan, kalau memang benar-benar Anda seorang Nabi, apa yang Anda bisa perlihatkan untuk memberikan kenabian. Nah, ini Rasulullah kemudian ada beberapa riwayat untuk menjawab ini. Rasulullah berdoa, meminta hidayah kepada Allah, meminta seperti apa. Lalu beliau dalam salah satu riwayat
beliau meminta dan teringat, meminta mukjizat tapi teringat terhadap kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Hud. Apa cerita tentang Samud? Samud itu kaum bangsa yang sebelumnya ada, bagian dari silsilah sejarah Arab sebelum ada Arab, bangsa Arab tentunya. Mereka punah. Kenapa? Menentang nabinya. Nabi siapa? Nabi Hud. Itu berdasarkan apa? Kira-kira cerita tentang Nabi Hud. Siapa yang ingat? Ada potongan ayat, saya hanya ingat potongan ayatnya. An-naqata mubsirah. Naqah itu apa? Unta. Ya, mereka dicoba dengan unta. Maksudnya adalah unta yang dimiliki oleh Nabi Hud. Kemudian unta itu, karena mereka di daerah yang tidak terlalu banyak air, hanya ada satu sumber air, lalu sehari untuk minum unta, sehari untuk bangsanya, untuk manusia. Nah, itu hanya itu menjadi cobaan untuk orang. Tapi kemudian mereka ingkar, tidak memberikan minum jatah untuk onta. Satu onta itu minumnya untuk satu kota. Itu cara mereka diberikan cobaan. Tapi mereka tidak ini. Nah, Rasulullah ingat dengan kaum Samud bahwa jika orang-orang ini diberikan mukjizat, maka tidak ada lain, sikapnya adalah sama seperti kaum-kaum sebelumnya, termasuk kaum Samud. Yang kenapa? Ketika mukjizat itu sudah ada, maka akan ingkar saja. Maka akan lebih dahsyat lagi pengingkarannya. Nanti akan terbukti. Rasulullah kemudian mungkin kita baca sedikit. Akhadha inadul musyrikin yuqawwi walajatihim tashtaddu. Jadi inat itu para pembesar Quraisy semakin keras siksaan mereka terhadap kaum muslimin awal. Wa qad aradu ikhrajar rasul wa tahaddihi bi mutalabatihi bi ityani bi mu'jizatihi. Mereka satu keinginan mereka untuk mengeluarkan Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu mereka mencoba untuk membuktikan melalui mukjizat. Qala Abdullah bin Abbas, Abdullah meriwayatkan satu riwayat. Qalat Quraisyun lin Nabi. Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi SAW, Ud'u lana rabbaka. Coba panggil Tuhanmu gitu. An yaj'ala lana as-safa dhahaban wa nu'minu bika. Jadi permintaan mereka awalnya adalah untuk menjadikan bukit Safa, Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata. Safa itu yang lebih dekat dari, barangkali ada yang pernah umrah atau haji. Safa itu yang lebih dekat ke Ka'bah. Nah, kemudian Marwah yang lebih jauh lagi. Itu bukitnya ya bukit gunung. Di sebelahnya lagi ada Jabal Abu Qubais namanya, yang dibikin tempat istana raja di Mekah, tempat peristirahatan mereka, istana. Nah, ini bukit namanya bukit, bukan bukit yang gundukan. Itu yang mereka inginkan, supaya bukit Safa itu berubah menjadi zahab, emas. Mereka akan beriman. Qala wa taf'aluna, Rasulullah mengatakan, apakah iya kalian akan lakukan itu sesuai janji yang kalian inginkan, sesuai janji yang kalian ucapkan, bahwa jika bukit Safa ini akan menjadi emas, lalu kalian akan beriman? Rasulullah balik bertanya seperti itu. Apa jawab mereka? Qalu na'am, iya betul. Qala, Rasulullah menjawab, fada'a fa'atahu Jibril. Lalu beliau berdoa, yang turun adalah Jibril, bukan langsung mong itu atau abakadabra, tapi Jibril yang turun. Faqala, Jibril mengatakan, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka azza wa jalla, sesungguhnya Tuhanmu azza wa jalla, yaqra'u alaika salam,
menyampaikan salam kepadamu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yaqulu, dia berfirman, in syi'ta asbaha lahumus safa dhahaban. Jika kamu kehendaki, mau wahai Muhammad, Allah akan jadikan bukit Safa ini sebagai bukit emas seutuhnya. Insyaallah. Faman kafara ba'da dzalika, namun jika ada yang ingkar, tidak mau beriman setelah bukit ini menjadi emas, adzabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan berikan siksa lebih dahsyat, siksa yang belum pernah aku berikan kepada kaum-kaum bangsa sebelumnya. Firman Allah melalui malaikat Jibril, salamnya tadi disampaikan kepada Muhammad, lalu Rasulullah SAW mengatakan, belum habis tadi. Wa in syi'ta, jika kamu ingin wahai Muhammad, fatahtu lahum babat taubah war rahmah. Namun jika sebaliknya, mereka tidak, sebaliknya ya Muhammad, jika tidak ingin bukit ini berubah menjadi emas, maka pintu taubat dan rahmatku lebih luas lagi. Rasulullah SAW mengatakan, bal babat taubah war rahmah. Ya Tuhan, ya Allah, aku pilih yang kedua, untuk membuka taubat lebih lebar lagi, dan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas mengatakan, inilah sebab dari turun ayat fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidak ada yang mencegah kami, kata Allah, untuk menurunkan ayat. Ayat di sini maksudnya mukjizat. Illa an kadzdzaba bihal awwalun, kecuali bahwa nanti saat mukjizat itu sudah diturunkan, pasti mereka akan mengingkarinya, pasti mereka tidak akan beriman. Wa ataina samudan naqata mubsira. Coba renungkan yang dulu-dulu, kaum Samud, kaum Ad dan seterusnya. Bukan Ad yang tadi ya, afwan. Samud gitu. Wa ila samud akhahum Huda, betul ya, tapi Nabi Hud kan. Nah, kaum Samud bukan kaum Ad yang tadi. Wa ataina sabudan naqata mubsira. Kami datangkan kepada kaum Samud, naqah itu unta betina, mubsira sebagai bentuk ini. Jadi ini beberapa hal yang ada kaitannya dengan sebelumnya, bahwa orang Quraisy melakukan mencegah atau ingin menyetop dakwah Rasulullah SAW secara persuasif setelah kemarin penyiksaan apapun itu yang terjadi, yang begitu berat yang diterima oleh para sahabat. Kemudian setelah itu mereka juga tidak mempan, tidak berhasil untuk secara persuasif tadi mendatangkan hal-hal yang ini. Lalu mereka mengatakan meminta mukjizat, tapi itu pun kemudian tidak seperti yang mereka inginkan kan, merubah Safa menjadi gunung emas. Tapi Rasulullah tidak kabulkan itu, tidak inginkan itu. Beliau justru, yang kemudian terjadi adalah ini setelah itu tadi tidak berhasil, dan Rasulullah lebih memilih bab taubat dan kasih sayang Allah. Ada momen lain di mana, dan ini riwayat yang masyhur dan sahih dan dikutip pula oleh Akram Dia Umari, tentang terbelahnya bulan. Apa ayatnya? Wansyaqqal qamar. Apa ayatnya? Awalan yang awalnya iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh hari penghisaban, hari kiamat sudah sangat dekat. Wansyaqqal qamar itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Itu adalah proses di mana Rasulullah diminta mukjizat, tapi beliau kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy dan pada malam hari lihat ke bulan. Lalu bulan terbelah, dan ada antara yang saya sebut tadi, bukit tadi, gunung ya, Abu Qubais itu sangat tinggi, tapi dipotong jadi tempat istirahatnya raja, dan masuk dalam sebenarnya bangunan Masjid Haram, perluasan, tapi bukitnya masih istananya itu di atas.
Itu tidak jauh dari Safa tadi. Nah, antara Abu Qubais dan ada barisan bukit, bukit menghadap timur, itu bulan itu terlihat terbelah. Bahkan salah satu sahabat menceritakan sebagai pengalaman beliau saat itu, terbelahnya bulan itu sampai antara satu bukit itu, bukit itu ada di antara dua bulan. Ini menjadi pertanyaan hingga sekarang dan menjadi objek penelitian. Coba antum lihat di hasil penelitian NASA tentang garis yang ada seperti bulan pernah terbelah. Jadi berbagai analisa mencoba untuk dikemukakan seperti misalnya pernah terjadi air, pernah ada air di bulan. Ini satu asumsi saja, teori, bahwa dulu pernah ada air dan kemudian itu adalah nahar itu apa? Telabah. Nahrun itu apa? Sungai, tapi sungai yang sangat besar sehingga bisa terlihat dari kejauhan. Artinya melalui teleskop tentunya. Sangat besar sungainya. Tapi ternyata dari penelitian juga, dari eksperimen juga, bahwa bulan belum pernah ada ceritanya, belum pernah ada terbukti, belum pernah ada air, kan seperti itu. Kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa itu sambaran petir dan sebagainya. Tapi yang jelas begini, di bulan itu kalau antum melihat dan telusuri tentang garis yang seolah-olah membelah bulan gitu, kan bulan itu tidak seperti bumi misalnya, di samping dia mengitari matahari seperti ini, dia juga gini kan, ya berputar pada dirinya sendiri. Di samping berputar, matahari juga berputar. Tapi bulan tidak, bulan statis. Makanya wajah bulan dari zaman bahula sebelum kita ada sampai sekarang pun tetap dengan wajah yang sama. Nah, wajahmu seperti rembulan. Padahal kalau ke bulan kan rigging, banyak bokek-bokeknya. Termasuk garis yang tadi itu. Tapi ini anggaplah seperti bola. Nah, ada garis tengah itu yang ya seperti sungai tadi, seolah-olah pernah terbelah. Nah, itu memang diyakini sebagai salah satu bukti bahwa memang bulan pernah terbelah. Namun yang jadi pertanyaan sampai sekarang dalam dokumen-dokumen ini oleh Profesor Ali, siapa ya, yang dulunya non-Muslim, orang Malaysia. Belum ada kajian atau bukti baik dalam catatan baik di dunia timur, Persia, India dan sebagainya, atau di belahan barat yang pernah mendeteksi atau pernah menyatakan bahwa bulan itu pernah terbelah dalam satu saat. Wallahu ta'ala alam. Tapi mukjizat ini nyata, ada, dan hadisnya juga sabit, masyhur dan sahih gitu, bahwa bulan pernah terbelah, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh hari kiamat, sa'ah itu hari kebangkitan, hari kiamat sudah sangat dekat, dan bulan itu pernah terbelah. Wansyaqqal qamar, insyaqqa itu yang jelas itu ada dalam dan terabadikan dalam buku sejarah dan buku-buku hadis, ya. Tentang bukti dan sebagainya itu bukan berarti tidak pernah terjadi, hanya bukti secara empiris yang belum ditemukan. Sengaja saya kemukakan ini karena memang ayat-ayat lain tentang misalnya penciptaan awal alam semesta sudah banyak sekali dikupas, dan itu menjadikan banyak sekali orang non-muslim menjadi muslim. Kemudian hal-hal yang terkait misalnya mukjizat, ya, kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah, kajian tentang janin, bagaimana proses janin secara ini terjadi dalam rahim, itu belum pernah akan bisa ketahuan sejak 1400 tahun yang lalu, kemudian ditemukan di abad modern. Nah, ini tentang bulan yang terbelah ini secara ilmiah belum sampai ke sana para ahlinya. Kemudian catatan sejarah juga menurut ahli filologi Profesor Ali itu belum ada ditemukan. Tapi bukan berarti
mukjizat Al-Quran tentang terbahnya bulan ini belum terbuktikan. Nah, secara pernyataan Al-Quran sudah ada, tapi secara bukti ilmiah belum dibuktikan. Barangkali itu nanti akan selanjutnya, barangkali di kesempatan lain kita akan diskusi terkait dengan mulai eksodusnya, hijrahnya para sahabat, misalnya hijrah ke Habasyah 2 kali, kemudian hijrah ke Madinah, apa sebabnya dan bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan seterusnya akan kita diskusikan pada kesempatan yang lain. Untuk menunggu pertanyaan, barangkali sedikit satu lagi ingin saya tambahkan tentang upaya orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Selain tadi itu yang saya sebutkan 3 sebelumnya, yang keempat adalah upaya orang Quraisy secara ini untuk barangkali seperti saya katakan di awal adalah alibi saja, untuk membangun alibi untuk tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Mereka menantang Rasulullah untuk berdebat. Nah, debat juga mereka gunakan untuk ini, mematahkan dakwah Rasulullah. Jadi Mujadalatul Quraisy, mereka mencoba untuk berdebat dengan Rasulullah SAW dengan misalnya apa yang Anda ketahui tentang Isa bin Maryam, padahal orang Quraisy tidak ada yang beragama Kristen. Mereka hanya beragama Hanifiyah, itu sangat minor, sangat sedikit sekali. Hanifiyah itu sisa-sisa dari peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping memang ada haji dan seterusnya secara eksternal, atau bisa dilihat secara kasat mata tentang perayaan haji, dan itu bagian dari agama Nabi Ibrahim. Tapi secara, kalau bahasa tasawufnya itu esoteris. Esoteris itu hal yang bersifat keyakinan. Nah, inilah yang banyak menyimpang. Hanya ada beberapa orang, sedikit sekali, yang masih ada tetap meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah SWT, tidak ada perantara, tidak ada patung dan sebagainya. Jadi mereka bertanya tentang Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Lalu juga menyuruh orang-orang, mereka berinteraksi juga di Madinah, itu ada komunitas Yahudi. Di Khaybar juga ada sebelum Islam ini ya, sebelum tersebarnya Islam ke daerah-daerah ini. Jadi di Madinah pun komunitas Yahudi sangat banyak dan menguasai bidang perekonomian, seperti kita di sini orang-orang Cina. Ya, itu mereka kemudian bermanuver dengan mendekati orang-orang Yahudi. Bagaimana kami akan melawan si Muhammad, kira-kira begitu. Lalu orang-orang Yahudi mencoba masuk ke pertentangan antara Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyarankan untuk coba saja tanya tentang ruh. Ruh. Makanya turun ayat yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi itu tadi tambahan sedikit tentang upaya orang-orang Quraisy untuk. Tapi semua itu terpatahkan bahwa meskipun mereka meminta tolong untuk berargumen dengan orang-orang Yahudi tentang apa? Karena mereka orang Quraisy tidak beragama, mereka orang pagan, menyembah berhala, tidak mengerti tentang kitab itu, kitab ini dan seterusnya. Mereka berinteraksi dengan orang-orang Kristen di daerah Syria sekarang, kemudian dengan orang-orang Yahudi juga di daerah Madinah. Tapi tidak tahu sepenuhnya tentang. Namun di balik itu justru mereka menuduh bahwa Nabi SAW diajarkan oleh orang Kristen tentang agama. Padahal konsep ketuhanan dalam Islam dikaitkan versus orang Nasrani dan Yahudi tentang ketuhanan dengan Yahudi mirip lah. Meskipun secara sifat nanti Tuhan akan banyak berbeda. Tapi dengan Kristen, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh 2 orang anak. Nah, ini tuduhan-tuduhan juga yang dialamat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah tidak berhasil itu ini, mereka balik menuduh Nabi sebagai orang yang menjiplak. Jadi kalau ada orientalis atau pemikir Muslim bahkan mengikuti pemikiran orang orientalis bahwa Nabi Muhammad memix ajaran-ajaran Yahudi dengan Nasrani, mengambil alih atau membahasakan kembali bahasa, itu terbukti bahwa konsep ketuhanan dalam Islam tentu berbeda, dan itu menjadi
apa namanya, pelurus ya, meluruskan. Muhaimin itu, muhaiminan alaih itu menjadi pembeda, menjadi pelurus, dan menjadi pembenar, membenarkan apa yang benar sebelumnya, tapi meluruskan apa yang dibengkokkan yang sebelum-sebelumnya. Seperti konsep ketuhanan tadi.